Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Kang Ngoprak. Oke Om Bro, kali ini ada mobil Grid Corolla masuk. Jadi keluhannya mobil ini minyak koplingnya selalu berkurang ya. Nah ini bisa dilihat ini kurang lagi. Jadi tiap jalan selalu nambah minyak kopling. Nah, oke, langsung saja sekarang kita cek Om Bro ya. Untuk pengecekan pertama, untuk minyak kopling ini biasanya kalau berkurang ya antara, kalau nggak master kopling atas ya master kopling bawah Bro ya. Oke, langsung aja dicek master kopling bawahnya dulu. Nah di sini bisa dilihat master kopling bawah dari luar ini ada yang rembes ya, dan master kopling atas juga nggak ada yang rembes, nggak kelihatan ada rembes. Nah oke, kita coba buka karetnya yang bawah. Nah di bagian sini kelihatan, nah itu kelihatan ada karet, itu kita buka, kita lihat bagian dalamnya ada oli atau enggak. Kalau ada oli berarti sealnya rusak yang bagian bawah, tapi kalau nggak ada oli kita cek bagian atas. Nah ini bisa dilihat bagian dalamnya sini kering Om Bro. Nah nggak ada oli berarti untuk master kopling bawah ini aman. Jadi penyakitnya ada di master kopling atas. Kita cek dari bagian dalam ya, kita lihat bagian dalam. Karena kalau dari bagian luar sini nggak kelihatan, nggak ada yang rembes. Untuk di bagian nipple juga aman, jadi kita cek dari bagian dalam. Untuk pengecekan bagian dalam tinggal kita tarik lurus saja dari bawah arahnya ke atas dari pedal kopling ya. Nah itu bisa kelihatan as master kopling bagian atas. Nah itu bisa dilihat olinya keluar dari bagian situ ya. Nah berarti sealnya sudah rusak yang di bagian master kopling bagian atas ini. Oke, langsung saja Om Bro, kita buka, kita ganti master kopling bagian atasnya. Untuk master kopling bagian atas ini ownernya udah bawa sendiri ya. Jadi untuk master kopling ini pakai merek Aisin. Nah ini untuk linknya nanti saya taruh di deskripsi ya kalau ada Om Bro yang cari. Nah ini Aisin Japan. Lanjut kita buka dulu yang rusak ya, yang nempel di mobil kita buka. Oke Bro, jadi di sini saya sedot dulu ya untuk oli yang ada di bagian master kopling yang lama ini, biar olinya nggak tumpah kemana-mana. Lanjut kita kendorkan nempelnya ini pakai kunci 10 mm. Untuk yang bagian dalam di sini ini yang kayak bracketnya ini, jadi dia ada kayak pennya gitu ya, tinggal kita lepas. Terus ada pirnya di sini kita lepas juga. Terus di sini untuk bautnya, untuk murnya itu ya, jadi baut dari apa namanya master kopling atasnya itu di sini ada murnya 2 di bagian dalam sini. Ini tinggal kita kendorin aja pakai kunci 12 mm Om Bro. Nah ini udah saya kendorin sebelumnya, jadi ini tinggal kita putar pakai tangan saja karena posisinya susah ya. Jadi kalau ngerekam sambil buka bautnya posisi masih berat, agak susah. Oke, jadi untuk langkahnya seperti itu. Jadi ini saya skip aja ya karena susah buat ngerekam. Langkah selanjutnya kalau murnya udah lepas yang di dalam tadi, tinggal kita tarik saja ini Om Bro. Nah seperti ini, jadi dia sudah lepas Om Bro. Oke, tinggal kita lakukan penggantian dengan master kopling atas yang baru. Oke Om Bro, jadi ini master kopling yang lama. Nah ini bisa dilihat di sini ada karetnya. Nah ini di bagian dalam sini sealnya bisa jadi dia sudah keras, jadi dia olinya keluar dari sini Om Bro. Oke, kita lakukan penggantian pakai master kopling yang baru. Cuman ini ada sedikit masalah Om Bro, karena untuk bagian asnya ini dia selisihnya cukup jauh Om Bro ya. Nah ini Om Bro bisa lihat, jadi yang lama ini lebih panjang dan yang baru ini dia pendek. Kalau kita pasang dengan yang baru, otomatis nanti pedal koplingnya bakalan masuk sampai ke bawah ya. Jadi untuk asnya ini kita tukar Om Bro, jadi kita pakai as yang lama, kita pasang ke master kopling yang baru. Karena kalau nggak gitu nanti koplingnya bakalan masuk ke dalam. Nah ini Om Bro bisa lihat perbedaannya. Ini ya, jadi untuk gantinya cukup mudah Om Bro.
Jadi untuk kancingan master kopling atas ini dia cuman ada snap ring gitu aja. Jadi tinggal kita buka snap ringnya yang bagian ini. Nah ini snap ring ini kita buka, terus nanti dia udah bisa lepas, nggak usah ditarik, dia bakal keluar sendiri nanti ya, karena kedorong dari dalam. Nanti gearnya yang dalam kan dorong keluar ya, jadi otomatis nanti langsung keluar ini untuk asnya ini. Nah selisihnya cukup jauh ini, lumayan. Oke, langsung kita pasang ke mobil sekarang Om Bro. Nah oke Om Bro, jadi untuk bagian sini masangnya nggak bisa saya video Om Bro ya, karena memang posisinya masang ini susah dan butuh tangan dua. Untuk letak kameranya juga susah ya, jadi di sini nggak ada videonya. Jadi ini posisi kepasang seperti ini, jadi cara pasangnya cukup mudah. Tinggal kita pasang mur 2 kanan kiri pengikat master kopling atasnya, terus pennya kita masukin, terus untuk pennya dikancing seperti tadi, dan langkah selanjutnya tinggal kita pasang pirnya ini, kita masukin ke bagian pennya itu Bro. Jadi kalau sebelumnya koplingnya sudah enak, kita nggak perlu setting lagi koplingnya, kita sesuaikan dengan settingan yang lama aja. Oke, lanjut sekarang kita blading Om Bro ya. Untuk bagian nipple ini saya tambahkan sel tip sedikit, antisipasi aja Om Bro ya, biar nggak siapa tahu nanti rembes gitu Om Bro ya. Jadi biar aman lah, biar nggak rembes, biar nggak saya bongkar 2 kali gitu Om Bro. Meskipun nggak di sel tip juga nggak apa-apa ya, cuman saya biasanya saya tambahin sedikit antisipasi biar nggak sampai bongkar 2 kali. Nah, udah cuman gitu aja sih, dikit aja, nggak usah banyak-banyak Om Bro. 5 atau 6 kali putaran gitu aja udah cukup ya. Oke, tinggal kita pasang. Pastikan kalau masang nipple posisinya yang lurus, jangan sampai miring, karena untuk nipple sendiri ini dia gampang banget rusak ya bagian ujungnya ya. Kalau bagian ujungnya nanti sudah rusak, bakalan susah masuknya. Oke, jadi pastikan diputar dulu pakai tangan. Kalau diputar pakai tangan dia ringan, dilanjutin pakai ini, dilanjutin pakai kunci ya, pakai kunci pas. Nah, seperti ini, pastikan dia ringan. Kalau sekiranya dia pakai tangan berat, berarti dia masih belum pas atau masih miring. Oke, untuk minyak koplingnya pakai minyak kopling dot 3, jadi sama seperti minyak rem ya. Jadi minyak rem, minyak kopling ini sama ya, pakai minyak dot 3 untuk merek bebas, mau pakai merek apa aja, mau pakai warna apa aja bebas, terserah, yang penting dot 3 seperti itu. Oke, lanjut kita blading untuk kita buang anginnya ya, karena kalau habis penggantian master kopling kan dia pasti ngempos ya. Nah, jadi kita perlu blading, kita buang anginnya biar koplingnya bisa rapat lagi gitu, bisa bisa keras lagi gitu Om Bro ya kalau dipijak. Oke, untuk bladingnya ini saya pakai model kayak suntikan gini Om Bro ya. Ini saya beli, Om Bro bisa cari online di toko oranye atau toko hijau. Om Bro tinggal tulis alat blading gitu aja Om Bro ya, nanti muncul sedotan seperti ini. Jadi cara ini lebih mudah, yang pertama mudah, yang kedua juga cepat Om Bro ya. Jadi kita tanpa perlu bantuan teman buat kocok-kocok, jadi tinggal kita sedot aja pakai suntikan seperti ini. Oke, jadi untuk nipple kita kendorin, untuk bladingnya kita kendorin nipple di master kopling bawah, terus kita sedot gitu aja Om Bro ya. Jadi kita tarik, nanti olinya bisa dilihat itu dia keluar Bro. Nah, dia keluar sama anginnya. Jadi kalau misal Om Bro lagi blading ya, biasanya oli yang pertama keluar itu dia bakalan hitam atau kotor. Nah nanti untuk ngelihat selesai atau belumnya, kita bisa lihat oli yang baru. Jadi kalau sekiranya waktu kita sedot seperti ini, oli yang keluar itu nanti warnanya udah bening, merah bening gitu ya, seperti oli yang kita masukkan yang baru, nah itu berarti udah cukup Om Bro. Jadi cara bladingnya seperti itu. Jadi Om Bro bisa lihat di selang ini, sambil dilihat juga di tampungan olinya ya, di tabung olinya itu, oli koplingnya itu ya, sambil dilihat, sambil dipantau, jangan sampai kehabisan di situ ya. Kalau kehabisan nanti sama aja anginnya masuk lagi ya.
Jadi sambil dilihat di situ, kalau sekiranya berkurang ditambahin sedikit demi sedikit seperti itu, sampai olinya yang keluar di sedotan ini warnanya itu merah bening gitu ya. Oke. Jadi untuk proses bleeding ini nggak saya cepetin, nggak saya skip juga, biar Om Bro tahu cepetnya seperti apa bleeding pakai alat ini. Di sini saya lepas dulu karena hisapannya sudah mentok ya. Jadi hisapan suntikannya sudah mentok. Kita lepas dulu, kita majukan lagi. Nanti setelah maju kita hisap lagi. Nah oke, ini untuk hisapan yang kedua ya, karena yang pertama tadi sudah ketarik mentok untuk suntikannya itu. Jadi setelah dimajuin, ini kita tarik lagi untuk yang kedua, tarik sedikit demi sedikit sampai olinya yang keluar itu, yang lewat di selang sini warnanya merah bening ya. Oke, kita tunggu aja. Bisa Om Bro lihat oli yang keluar ini udah mulai sedikit kemerahan. Nah itu udah merah, tinggal kita tunggu sedikit lagi sampai olinya itu merahnya bening. Nah ini udah bening ini Om Bro. Nah itu udah kelihatan ya, merahnya bening. Bening ya. Nah itu udah bening, berarti ini udah cukup. Nah oke. Nah ini udah bening. Nah itu ya olinya. Tuh bisa dilihat olinya udah bening yang kehisap. Jadi ini sudah cukup. Jadi untuk proses hisapannya sekitar 5-10 menit sudah cukup ya untuk bleedingnya ini kalau pakai ini Om Bro. Jadi ini lebih cepat juga, lebih praktis, lebih mudah ya, tanpa perlu kocok-kocok. Jadi bisa dilakukan sendiri di rumah. Oke, tinggal kita lihat hasilnya sekarang. Dan ini hasilnya Om Bro. Nah dia langsung kaku ya, langsung kenceng. Nah itu satu jari gak kuat Om Bro. Jadi udah langsung enak ini Om Bro. Jadi cukup mudah bleeding pakai cara tadi. Coba di start sekarang Om Bro ya. Oke Om Bro, jadi ini udah mantap ya, udah sip, udah enak. Sekali bleeding langsung beres tanpa kocok-kocok. Kami coba sih. Oke, jadi untuk tutorial pemasangan master kopling atas tadi caranya seperti itu. Dan cara bleedingnya juga seperti yang ada di video tadi itu, bisa Om Bro lakukan pakai
suntikan yang memang dibuat bleeding seperti yang punya saya tadi ya. Untuk pembelian nanti link saya taruh di deskripsi. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.